yang kayak ngeband begitu ya seperti dikatakan Kak Lydia tadi ya, sis Lydia tadi ya, jingkrak-jingkrak lah, ngeband lah pas segala macam ya, kayak marching band dan segala macam, itu enggak kayak gitu. Sih penjelasannya Kak. Ya, tadi tema apa tadi ya? Yang mana Romo yang Tema pertama? mencinta diri sudah selesai kan? Iya, yang kedua itu tentang setiap saya ikut Kak Yuli untuk ibadah atau misa, itu kan lagunya bikin tenang ya Romo ya. Jadi saya tuh kayak ketagihan buat ikut Kak Yuli ibadah ataupun misa, meskipun saya nggak ngapa-ngapain di sana, cuma duduk, tapi saya tuh suka dengar setiap nyanyiannya, laguannya, kayak bawahnya tenang. Itu kenapa ya? Oke, nggak penting. Karena Tuhan bukan Tuhan yang tidak teratur. Tuhan mau semuanya yang teratur. Karena itu ketika dia memberikan dalam, bantu dulu, Roma 9 ayat 4, gini. Roma 9 ayat 4. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian. Mereka menerima kemuliaan dan perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Jadi orang Israel, bangsa Israel menerima ibadah. Itu ditentukan oleh Tuhan bagaimana beribadah itu. Contohnya, bukan contoh, bagaimana mereka beribadah. Di dalam Keluaran 29 ayat 36, setiap hari imam mempersembahkan kurban bakaran, kurban penghapus dosa. Itulah ibadah mereka setiap hari. Ibadah mereka dipimpin oleh imam. Oke, sekarang contohnya kita langsung contoh. Keluaran 29 ayat 36, bagaimana mereka merayakan ibadah. Keluaran 29 ayat 36, tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian, dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. Dan siapa yang merayakannya? Ayat ke-35, imam. Sekarang imam itu harus melayani bukan karena dia kudus dan tidak kudus menurut kacamata kita. Kekudusan seorang imam bukan bergantung kepada manusia. Imamat 21 ayat 8, siapa yang kuduskan imam yang melakukan ibadah? Imamat 21 ayat 8, dan kamu harus menganggap dia kudus, karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu, sebab aku, Tuhan, yang menguduskan kamu adalah kudus. Sekarang bagaimana Santo Paulus mengorganisasi kultus? Ini penting sekali. Dalam 1 Korintus 14 ayat 26, contoh kecil organisasi kultus. 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Ayat 40-nya. Ayat 40, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Tuhan mau semuanya sopan dan teratur. Bagaimana organisasi kultus? Ini penting sekali. Ada yang mazmur, ada yang mengajar, ada semua. Tetapi itu kita sekarang masuk ke dalam bagaimana kultus Ekaristi dirayakan. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 harus sesuai dengan yang Yesus berikan. 1 Korintus 11 ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Lanjut. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Sekarang ada dua ritus di situ. Yang dalam perjanjian baru, kultus dalam ritusnya siapa? Ayo teman-teman yang mengorbankan binatang tadi. Harun. Karena itu di dalam Ibrani 8 ayat Ibrani 10 ayat 8, kultus Harun itu, tata cara Harun tidak berkenan lagi kepada Allah. Ibrani 10 ayat 8, di atas ia berkata, "Korban dan persembahan, korban bakaran, dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Artinya di situ tadi Lydia yang baca, Lydia, di dalam orang Israel mereka punya namanya tata cara ibadat menurut ritus atau tata cara Harun, yaitu pengorbanan binatang di atas altar oleh imam. Tetapi sekarang di situ dikatakan bahwa tidak lagi berkenan kepada Allah. Ayat 9, dia dihapuskan dihapuskan tanpa menegakkan yang kedua atau menegakkan yang kedua. Ayat 9, dan kemudian katanya, "Sungguh, aku datang untuk melakukan kehendakmu." Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Tetapi yang kedua ini kita tidak tahu. Yang pertama, ritus Harun sudah dihapuskan untuk menegakkan yang kedua. Yang kedua ini kita tidak tahu. Sekarang Ibrani 7 ayat ke-11-12 menjelaskan ritus mana sekarang yang kita ikuti. Ibrani 7:11, karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Artinya seperti Harun mempersembahkan dalam keheningan anak domba binatang untuk penghapusan dosa, demikian pun ritus Melkisedek, tata cara Melkisedek mempersembahkan roti dan anggur yang jadi tubuh dan darah dalam keheningan total. Pada malam perjamuan terakhir, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan membaginya kepada para rasul sembari berkata, "Inilah tubuhku." Jadi hikmahnya di situ, saudariku. Bukan goyang, loncat sana sini. Itu tidak ada dalam kitab suci. Yesus tidak pernah ajar. Demikian pun perjanjian lama tidak pernah mengajarkan. Kultus itu loncat sana, loncat sini. Yang membuat orang loncat sana sini itu bukan Roh Kudus, melainkan siapa? Markus 1 ayat 21. Siapa yang membuat orang kejang-kejang, loncat sana, loncat sini? Bu Tanti, nanti ini yang engkau komparasi di sini. Bu Tanti, berapa kali engkau lihat yang bahasa roh buat orang kejang-kejang, Bu Tanti?
dalam ibadahnya Protestantisme di Pentekostas Karismatik? Tiap minggu, Romo. Tiap minggu orang loncat-loncat, kejang-kejang. Mau tahu siapa yang membuat orang loncat-loncat? Bukan Roh Kudus. Roh Kudus membuat orang hening, tenang. Roh Kudus tidak membuat orang lompat-lompat, kejang-kejang. Yang membuat orang kejang-kejang loncat-loncat, ini kita lihat ini nih. Markus 1 ayat 21 selanjutnya. Markus 1 ayat 21, mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, Tahan dulu. Di "Apa?" mana, Friska? Di tempat ibadah? Iya, Romo. Oh, Tanti di tempat ibadah. Oke, lanjut. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Tanti, yang membuat orang jingkrak tadi itu, yang loncat-loncat siapa tadi? Kita yang ibadah. Tidak yang ayat tadi itu. Orang yang kerasukan. Bukan hanya orang kerasukan, siapa yang membuat dia seperti itu? Batu. Friska hanya sampai di situ cukup. Yang tadi. Oke, Romo. Lalu Yesus. Mereka Lalu Yesus menghardik. menghardik ya. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, Cukup sampai dan di situ. sambil Cukup sampai situ. Bu Tanti, yang membuat orang jingkrak ini siapa? Loncat-loncat ini siapa? Roh jahat. Karena itu ibadah kekristenan itu penuh keheningan. Kehadiran Allah dalam keheningannya. Mau tahu? 1 Raja-Raja 19 ayat 11-12. Allah hadir ketika apa? Spoi-spoi. 1 Raja-Raja 19 ayat 11 ya, Romo. Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu Cukup sampai dengan situ. pedang." Bu Tanti, Allah hadir dalam angin sepoi.
Sepoi. Poi. Dalam keheningan. Karena itu Yesus, kita komparasi penting sekali. Yesus pergi ke tempat yang diam, sendiri. Bantu dulu Matius. Matius 14 ayat 20. Coba bantu dulu. Yesus pergi kemana setelah dia kerja? Dia Matius pergi berdoa, 14. dia pergi omong dengan Bapaknya dalam keheningan. Matius 14 ayat 20. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Sekarang dia telah kerja nih sepanjang hari buat mujizat dan semua. Sekarang lanjut apa yang dia buat sekarang? Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah... Cukup saya sampai di situ. Dia pergi seorang diri di tengah malam hutan, keheningan, kontemplasi. Tunjukkan satu kitab suci bahwa orang Israel beribadah dengan jingkrak dan loncat-loncat di dalam. Tidak, mereka jingkrak, lompat bukan jingkrak, lompat dan bergembira di depan tabut perjanjian. Itu di jalan, bukan di tempat ibadah. Jangan samakan itu. Contoh nih di dalam 2 Samuel, kalau tidak 1 Samuel 6 ayat ke-5. 1 Samuel, kalau tidak 1 Samuel mungkin 6 ayat 5. 1 Samuel 6 ayat 5. Ya. Jadi, buatlah gambar borok-borokmu. Bukan, dan 2 Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel ayat 6. Tidak, ini nih, kalau 1 Samuel 6 ayat 5 tentang oke. Allah suruh buat patung emas, tikus emas. Yang itu yang, kalau begitu mereka yang anti patung tuh lawan di sini karena Tuhan suruh buat patung emas tapi tikus. 2 Samuel 6 ayat 5. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Di hadapan Tuhan artinya apa? Ayat 3-nya turun. Apa? Tabut atau tidak? Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Artinya orang Israel melakukan prosesi dengan tabut perjanjian di jalan. Itu tradisi biblis, Bu Tanti. Prosesi di jalan-jalan itu dengan tabut perjanjian bagi orang Israel, dan mereka menari di hadapan tabut perjanjian. Lompat-lompat dengan apa yang namanya itu bahasa Indonesia, tambor ya, kecapi dan apa semua. Itu di jalan-jalan. Itulah tradisi prosesi Katolik. Seperti orang Israel punya tradisi prosesi angkat tabut Tuhan dan melakukan prosesi di jalan-jalan. Dan diiringi dengan lagu, tarian, dengan kecapi. Kalau bilang Protestan, itu bukan pawe, prosesi. Kalau Protestan, mereka menuruti tradisi kitab suci, kenapa tidak ada prosesi di sana? Saya bukan ngomong pawe itu kurang ajar bagi saya. Yang seperti yang buat di Kupang itu, bagaimana Yesus di atas salib baru dugem lagi, menari lagi dengan musik dugem. Berarti mereka menari di hadapan tabut, bukan di bait di bait suci. Tidak boleh, hening di bait suci. Oke. Ini Yuli tak dulu, hilang lagi Yuli ini. Nggak tahu dia punya nih. Oke, Yuli ketika Lydia tadi tanya, Lydia, engkau bisa mengerti kenapa ibadah Katolik itu sangat biblis dan sangat hening?
Karena sudah teratur secara biblis, diatur betul-betul. Ada yang lagu bacanya, ada yang pemecahan rotinya. Liturgi Katolik ada di dalam kitab suci. Setelah Yesus bangkit, Yesus buat dua hal, liturgi sabda dan liturgi ekaristi. Contoh liturgi sabda yang dibuat oleh Yesus ketika dia merayakan kembali perjamuan kudus, pemecahan roti atau ekaristi itu. Di dalam Lukas 24 ayat 1, kita mau tahu bahwa itu hari Minggu. Lukas 24 ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ayat 13 cukup. Hanya cukup tahu bahwa itu hari Minggu. Oke, ayat 13. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Hari yang sama, artinya hari pertama dalam minggu, hari Minggu. Bertemu dengan Yesus dalam perjalanan, dan Yesus menjelaskan apa kepada mereka, ayat 27. 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Oke, menjelaskan kitab suci yang dalam Katolik, liturginya yang dinamakan liturgi sabda. Bagian pertama omong tentang sabda Tuhan, kitab suci. Sekarang bagian kedua ayat 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Karena itu kultus yang sejati yang dihidupi oleh Yesus, yang pertama penjelasan sabda Tuhan, yang kedua ekaristi, meja ekaristi. Karena itu mimbar sabda dan altar ekaristi. Yesus telah melakukannya itu. Karena itu kenapa kita tidak buat? Kalau Yesus sendiri, bagian pertama dari liturgi, yaitu omong, jelaskan kitab suci. Bagian kedua adalah omong tentang ekaristi itu sendiri, memecah-mecahkan roti. Dan ini terbawa di dalam liturgi gereja perdana. Yang pertama mereka buat apa? Yang kedua mereka buat apa? Contohnya di dalam Kisah 2 ayat 42. Kisah 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kenapa persekutuan taruh di tengah? Kenapa? Karena di dalam persekutuan itu mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Kenapa? Segala perintah Yesus punya diberikan melalui para rasul dalam Kisah 1 ayat 2. Dan Yesuslah yang menyuruh, memerintah, mandat kepada para rasul untuk mewartakan sabda. Maka yang kita namakan liturgi sabda, bertekun di dalam pengajaran apostolik. Di dalam persekutuan itu ada dua hal, bertekun dalam pengajaran apostolik. Yang kedua adalah dimensi liturgi. Mereka berdoa dan memecahkan roti. Karena itu liturgi misa ekaristi Katolik dibagi dalam dua meja. Meja sabda dan meja
Ekaristi. Dua hal yang dilayani di dalam ibadah Katolik. Sangat jelas kita lihat di sini 1 Korintus 19 ayat 14. Wartakan sabda, melayani sabda. Yang kedua, melayani mesbah. 1 Korintus berapa Romo? 19? Itu di type di bawah itu 14. Gak ada, kan sampai 16 1 Korintus Romo. 9, maaf, saya salah. 1 Korintus 9 ayat 14. 14. Liturgi sabda Demikian- di sini. Liturgi sabda. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Oke, liturgi Ekaristi ayat 13. Ayat 13. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bahagian mereka dari mesbah itu? Artinya di situ ada mimbar sabda dan mesbah Ekaristi dalam sebuah kultus yang sesungguhnya secara biblis. Yesus buat itu, omong tentang sabda, setelah itu memecahkan roti. Protestan punya hanya omong tentang sabda. Jadi mereka belum mengenal Yesus. Mereka mengenal Yesus itu apa? Bantu dulu Friska. Ketika Yesus buat apa? Kembali ke Lukas 24 ayat ke 31. 30 coba. Lukas 24 ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Yang butuh nih, butuh. Mereka mengenal dia, 31-nya. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Liturgi Ekaristi terbagi dalam kultus Ekaristi, kultus sesungguhnya terbagi atas dua, mimbar sabda dan altar Ekaristi. Ayat 35 di situ dijelaskan kembali. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan. Tahan dan dulu. bagaimana- Apa yang terjadi di tengah jalan? Engkau lari ke ayat 27. Apa yang terjadi di tengah jalan? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Bagian pertama adalah tentang liturgi sabda. Kembali ke ayat 35 bagian kedua. Apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. ayat 30 Yesus pecahkan roti dan mereka mengenal dia. Berarti di situ struktur kultus yang sesungguhnya, mimbar sabda dan mesbah Ekaristi. Tolong pendeta dong. Itu sudah jelas tadi, sudah dibaca. Tolong para pendeta dong. Kamu punya kultus ibadah di sana di Protestantisme itu. Pendasaran biblisnya di mana? Mana ayatnya Efrasoru? Deking Adas. Mana ayatnya kalian buat ibadah jingkrak-jingkrak, lompat-lompat, omong-omong seperti itu? Di mana ayatnya? Di mana? Tunjukkan bahwa harus lompat, jingkrak dan semua dalam kitab suci. Haleluya, amin. Tuhan datang kepada saya. Mana? Tuhan hadir di Ekaristi, kemudian datang kepada engkau. Tunjukkan kultus Protestantisme sesuai dengan kitab suci. Lydia, Yuli bisa mengerti?
Bisa Romo, terima kasih banyak. Sudah dibantu jelaskan. Terima kasih juga sama teman-teman yang di komen. Sudah dibantu menjelaskan juga. Semangat ya, saudariku, semangat. Terima kasih. Saya Oke. kembalikan ke Kak Yuli ya, Romo. Yo ya, Yuli, engkau dua pertanyaan dulu bersama dengan Lydia kita ke Tanti juga Protestan karismatik, oke? Oke, Tanti silakan.